ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والعاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang terhormat, mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat semangat, dan nikmat sempat. Akumulasi dari nikmat-nikmat tersebutlah hari ini kita bisa dengan suka hati rela meninggalkan aktivitas rutin kita untuk menjawab dan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, maka patut kita syukuri dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kondisi mental spiritual seperti ini harus kita pelihara sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja memasuki hari keempat di tahun baru Hijriah tahun 1448 Hijriah. Tahun baru Hijriah dibuat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan momentum hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat itu dijadikan momentum awal
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa diambil momentum hijrah? Karena hijrah merupakan salah satu dari 3 step atau langkah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sampaikan melalui surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang pantas mengharap rahmat Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimallahu, untuk mengharap rahmat saja itu tidak sembarang. Harus ada syarat-syarat baru mengharap rahmat. Kenapa sedemikian beratnya untuk mengharap saja? Karena kalau kita nanti masuk surga, amin, itu bukan karena amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita semata. Salat kita, wallahu a'lam, apakah masih bercampur riya, bercampur sombong, bercampur ujub, tidak ada kekhusyuan di dalamnya? Apakah haji kita tercampur oleh rasa ingin menaikkan status sosial? Apakah puasa kita hanya ikut-ikutan? Apakah korban kita karena terbawa-bawa? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga amal-amal itu tidak bisa mencukupi untuk membeli tiket ke surga. Kalau kita nanti masuk surga, amin ya rabbal alamin, itu karena rahmat Allah. Oleh karenanya kita perlu mengharap dengan harapan besar Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Lalu Allah menginformasikan syarat mengharap rahmat itu ada 3. Yang pertama adalah beriman, yakni meyakini rukun-rukun iman. Iman kepada Allah dengan mentauhidkan rububiyahnya, mulkiyahnya, dan uluhiyahnya Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Harus kita imani bahwa tidak ada satu lafaz terucapkan sekalipun kecuali di dekatnya ada malaikat-malaikat yang mencatat amalan-amalan, perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan kita, yaitu raqibun atid, malaikat raqib dan atid.
beriman kepada kitab-kitab Allah, dan sampai kepada iman kepada qadha dan qadarnya Allah, baik terasa enak ataupun tidak enak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 13 tahun menempa para sahabatnya di Mekah adalah pada persoalan keimanan, keyakinan, aqidatul Islam, tauhidullah, digembleng mereka dengan prinsip-prinsip Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyatakan bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang menyamai dengannya. Kemudian setelah 13 tahun lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensibghah, menempa para sahabatnya dengan prinsip-prinsip tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau agar berhijrah, yakni dua sisi hijrah. Hijrah makaniyah, hijrah tempat, dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai 3 atau 4 tahun sebelum tahun hijrah pertama, yaitu penjajahan ke Habsyi atau Habasyah, atau sekarang namanya Ethiopia. Penjajahan untuk berhijrah ke sana. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah makaniyah? Itu karena ada illat, ada sebab. Sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Salat dilarang, puasa tidak boleh, ngaji, kumpul-kumpul bersama Rasulullah diintimidasi, dianggap teroris. Belum lagi blokade ekonomi yang dialami Rasulullah dan para sahabat dari rezim Abu Jahal laknatullah, bahwa toko-toko, warung-warung yang ada di Jazirah Arab dilarang melayani atau transaksi jual beli dengan Muhammad dan para pengikutnya. Sulit sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah harus melakukan tindakan hijrah. Ternyata 3 tahun lamanya melakukan studi banding, studi kelayakan di Ethiopia. Walaupun rajanya open, aware kepada Rasulullah dan para sahabat, menerima, bahkan memberikan suaka, tapi daerahnya tidak memungkinkan untuk berkemajuan, tandus, kering, sulit untuk perkembangan ekonomi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memikirkan persoalan keimanan, tapi juga keamanan dan kemakmuran umatnya. Penjajahan kedua adalah ke Taif.
Di Taif lebih dahsyat penolakannya. Kalau di Ethiopia diterima, tapi di Taif justru ditolak. Pembesar-pembesar Taif menolak terang-terangan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengerahkan anak-anak untuk mengolok-olok. Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Dakwahnya ditolak, dilempari batu dan kotoran onta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan atau terobosan lain. Sampailah akhirnya ke Yasrib atau yang kemudian disebut Madinah. Di Yasrib inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh masyarakat setempat dan kemudian Yasrib berubah menjadi Madinah, tempat tegaknya ad-din. Hijrah makaniyah satu keniscayaan, dan bukan sekedar itu tapi juga hijrah maknawiyah, yaitu hijrah hakikat. Apa hakikat hijrah? Al-Bukhari menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang melakukan perubahan pada dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah menuju perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathul Makkah, terbukanya kembali kota Mekah, Rasulullah menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah makaniyah, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah pun sudah menjadi Madaniyah, sudah melaksanakan ad-dinul Islam. Step yang ketiga adalah jihad. Jadi setelah beriman ditingkatkan pada proses hijrah. Setelah berhijrah adalah untuk berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang yang pantas mengharap rahmat Allah. Semoga kita bisa menapaki 3 step tersebut sehingga kita berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'dul amin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita, dan mari kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik dari seluruh makhluknya. Tapi perlu diingat bahwa nanti akan kembali menghadap pada Allah, berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan bentuk yang terburuk dari seluruh makhluk Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang menjaga eksistensi keimanannya dan aktif melakukan amal-amal soleh. Mereka itu justru mendapatkan pahala yang tak henti-hentinya. Semoga kita bisa menjaga eksistensi keimanan kita, bisa aktif senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul di padang mahsyar dalam keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.